Pagi. Pagi-pagi banget nih. Jam berapa sekarang? Jam 7. Nih gue mau ke kafe, ngurusin kafe. Tapi sekalian ini nih, kita update helm yang kemarin kita review ya, unboxing. Nah, setelah gue pakai sekitar 2 mingguan, sekarang saatnya kita update reviewnya lagi. Si RSV New Windtail Ryujin. Sekarang kita ke cafe dulu sambil ngopi-ngopi biar nggak bosen ya, biar nggak di kamar mulu. Nah terus kita review di sana. Oke, kita cabut dulu. Let's go. Alright. Hari ini kita naik mobil ya. Jadi kita nggak motoran nih hari ini. Gua sama Isit nggak motoran karena kita udah umur. Beberapa hari kemarin kita motoran kehujanan, terus akhirnya kayaknya badan udah mulai rontok nih. Jadi sekarang kita naik mobil dulu ya, biar nggak masuk angin, bre. Nah, tapi tenang, helm tetap gue pakai karena kita mau mengupdate review helm ini. Jadi gue pakai helmnya. Ini helm yang ciamik loh, menurut gue ya. Tapi nanti lengkapnya pas kita udah sampai cafe, sambil ngopi lah, gitu kan, ngopi dulu, ngerokok dulu, baru gue update reviewnya. Ngopi dulu kali ya. Anjir, rusuh. Ya, jadi melanjutkan soal update review helm. Helm ini nih, ini RSV New Windtail Ryujin. Jadi setelah gue pakai 2 mingguan, kurang lebih dari ratusan kilometer, hujan dan panas, ini udah pernah gue pakai helmnya. Jadi sekarang mari kita update ya, langsung aja nih. Helm ini setelah gue pakai sekitar 2 mingguan itu, gue tidak merasakan ada yang aneh-aneh atau kayak apa minusnya lah, jeleknya gitu. Kekurangannya ya, kita mulai dari kekurangannya dulu. Ventilasinya kurang adem. Kalau gue bandingin sama Nolan N21 Visor yang kemarin gue review juga, Nolan tuh walaupun nggak ada ventilasi di jidat, tapi dia kepala tuh berasa adem. Sedangkan di helm ini, bukan berarti ini helm gerah ya, cuman nggak spesial aja. Padahal dia ada ventilasi, tapi menurut gua kurang berasa gitu, kurang sejuk di kepala. Bisa jadi kalau menurut gua, karena kalau kalian nonton unboxing dan first impressionnya, bisa jadi karena EPS foamnya, lubang di EPS-nya tuh kurang rapi gitu. Dia lubangnya rada nggak rapi, berantakan, dan rada ketutup gitu. Jadi nggak maksimal ventilasi ya, kalau menurut gue sih itu. Lalu yang kedua adalah, nah ini masalah mungkin shape kepala gue juga yang rada aneh gitu ya. Jadi helm ini ukurannya L. Gue biasa pakai M atau L gitu. Lingkar kepala gue itu kan 58,5, sedangkan di L itu 59,60. Jadi gini, yang aneh di helm ini adalah, gue nggak bilang ini minus ya, karena setiap orang bisa beda-beda, karena bentuk kepala orang kan beda-beda. Yang aneh adalah di kepala gue, di bagian pipi, di bagian cheek pad ini ya, dia ngepas, enak. Di bagian jidat juga enak. Tapi di bagian atas, di crown sama agak belakang gitu ya, di bagian belakang sini nih, itu berasa kopong, jadi kayak agak longgar di kepala gue. Gue nggak bisa bilang itu nilai minus yang signifikan gitu ya, karena orang tuh shape-nya beda-beda gitu. Jadi bisa jadi di kepala kalian, kalau bentuk kalian kepalanya lebih pas ya mungkin lebih pas di sini. Kalau di sini gue ngerasa agak kopongnya di bagian belakang sama bagian atas banget. Depan sama cheek pad aman. Lalu yang kedua, nah ini masalah yang berikutnya adalah ini masalah busanya. Busanya dia tuh agak nggak terlalu lembek, nggak mengganggu juga. Menurut gue masih cukup nyaman. Tapi karena dia bahannya agak keset gitu ya. Jadi kalau kalian rasain di pipi tuh dia agak, gue nggak bisa bilang ini agak kasar gitu. Tapi gimana ya, keset gitu sih. Nggak licin gitu, nggak halus jadinya. Tapi nilai plusnya adalah itu jadi kayak lebih ngikat di kepala lo, di pipi lo tuh ya, dia nggak goyang gitu. Tapi selera pribadi, kalau gue prefer bahan di bagian cheek pad gitu-gitu ya, itu lebih yang ke kain yang halus gitu, kayak lebih enak kayak gitu dipakai. Kalau ini emang lebih ngikat, tapi ya selera, gue tetap masih lebih suka yang lebih halus bahannya. Itu nilai kekurangan yang menurut gue nggak terlalu signifikan, itu kecil banget, minor lah gitu kekurangannya.
Nah kalau nilai plus ya, nilai plusnya yang gue suka dari helm ini tuh, pertama makainya nggak ribet. Makanya nggak ribet banget, langsung pasang kacamata, udah gue pasang pun bisa langsung pakai helm, jadi lo nggak perlu kayak nyopot kacamata dulu, pakai helm baru pakai lagi gitu. Itu tetap bisa, kuping nggak kelipat sama sekali, jadi ukurannya udah, menurut gue ukuran L-nya ini udah cocok buat gue. Sama ininya juga, sistem pengunciannya kan simple banget ya, dia micro lock gini, jadi nggak ribet. Karena kalau helm-helm half face gini menurut gue sih lebih cocok emang buat santai ya, jadi lu nggak perlu double D-ring gitu, yang micro lock gini aja tuh udah cukup banget gitu, dan lebih nyaman juga, jadi gue nyampe mana tinggal buka, gampang, masangnya lagi juga gampang gitu. Shape-nya yang rada agresif walaupun ini half face, tapi kalau kalian lihat dari samping dia masih lebih apa ya, racing gitu, jadi ganteng, helmnya ganteng, apalagi grafisnya kan yang origin ini naga-nagaan nih, jadi kalau lo di pinggir jalan, di tengah jalan gitu, orang lihat gitu kayaknya lebih keren ini helm. Dan sisanya menurut gua cukup oke lah gitu. Kayak lo mau nyuci helm aja bukanya gampang banget kan, apa chickpadnya dia standar, sistem pengunciannya pakai kancing. Jadi menurut gua udah top banget. Jadi menurut gua ini helm yang sangat sesuai sama budgetnya, yang harganya cuma 700 ribuan, tapi lo dapet sesuai gitu, nggak lebih dan nggak kurang, bahkan agak lebih dikit, yaitu grafisnya gitu. Grafisnya bagus, harganya masih jauh di bawah 1 juta. Menurut gue sih oke banget. Jadi ya gue sih rekomen ya, kalau kalian nyari half face budget segitu, gue cukup rekomen ini. Setidaknya dari semua helm yang pernah gue review ya, gue nggak tahu helm di luar lain kan masih banyak, mungkin KYT atau NHK atau NJS Kairos yang sempat viral juga. Nah itu gue nggak tahu feel makainya gimana, tapi dari semua helm yang pernah gue review untuk ukuran half face, menurut gue ini layak direkomendasikan. Kalau untuk RSV-nya sendiri, paling tinggal ngerapihin lubang di IPS foam-nya aja sih, tinggal dirapihin. Itu kemarin busuk banget IPS foam-nya, lubangnya berantakan gitu kan. Kalau itu udah dirapihin, menurut gue lebih oke lagi gitu. Ngopi dulu ya, capek gue bacot mulu. Oke lah, jadi menurut gue sih segitu aja video gue hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang lagi ngincer helm ini. Kurang lebih ya feel pemakaian 2 minggu itu aja yang dari gua gitu ya. Thank you banget yang udah subscribe video gua, udah nonton, udah nge-like, udah komen. Yang belum subscribe boleh lo di subscribe. Nah kalau kalian mau nonton video unboxingnya, video first impressionnya, nanti gua taruh di kanan atau di kiri sini ya, kalian tinggal klik aja. Thank you buat kalian semua, kita ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye-bye.